Police Department. Hai kawan-kawan, kembali lagi bersama gue di Pihen Movie. Gimana kabarnya? Apa masih kuat nonton film horor? Pada kesempatan kali ini, gue akan membahas film dokumenter di rumah sakit tua. Film ini berjudul Last Radio Call 2022. Film ini menceritakan seorang wanita yang mencari suaminya yang hilang di dalam rumah sakit terbengkalai. Akankah dia berhasil mencari keberadaannya? Daripada berlama-lama, mari kita masuk ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan video gua, langsung saja subrek dan nyalakan notifikasinya agar tak ketinggalan video-video spoiler dari gua selanjutnya. Scene diawali dua orang polisi bernama David dan Giles yang sedang mengecek di sebuah rumah sakit terbengkalai. Mereka datang atas laporan warga sekitar yang mendengar suara aneh di dalam bangunan. Police Department. Mereka mengira itu hanyalah suara gembel yang sedang camping. Pada saat mereka menyusuri lorong, terdengar suara langkah orang berlari. Mendengar itu, mereka berpencar. Copy that. Lalu, scene beralih ke tampilan kamera milik Giles. Giles melihat sesuatu benda apaan yang menggelinding di depannya. Ternyata, itu sebuah endas manusia. 33 requesting immediate backup. Di tengah kepanikannya, David! dia juga mendengar suara teriakan David. Dia pun langsung mencari asal suara rekannya. Lalu tiba-tiba, film pun baru dimulai. 1 tahun kemudian, diperlihatkan seorang istri David yang bernama Sarah. Bersama kameramen, dia sedang melakukan dokumentasi untuk mencari sebuah jawaban atas hilangnya sang suami. Karena selama ini polisi selalu menutupi hilangnya David. Setelah kejadian tersebut, selama 1 bulan, dia selalu ke rumah sakit hanya untuk nostalgia. Pada esok hari, dia mencoba mengawali penyelidikan dengan mendatangi rumah atasan David yang sudah pensiun. Yang anehnya, dia mengundurkan diri dari kepolisian sebulan setelah kejadian itu. Dan benar saja, Sarah mendapat pengusiran dari mantan atasan suaminya. Kemudian, Sarah menemui rekan suaminya yang bernama Giles. Dia juga telah resign dari kepolisian karena menjadi linglung setelah kejadian itu. Giles pun mengizinkan mereka masuk. Di dalam, dia menceritakan kronologi terakhirnya bersama David. Lalu sambil ketakutan, dia menodongkan senjata ke arah Sarah. Giles, we're going. Untung saja, pistol Giles nggak ada pelor. Karena kejadian ini, Sarah pun sawan dan pergi. Setelah dari rumah Giles, malamnya dia mengunjungi emak-emak yang menghubungi 911-nya David dulu. Dia menceritakan bahwa pada saat itu dia mendengar suara misterius dari dalam rumah sakit. Lantas, dia mengirimkan video rekamannya kepada Sarah. Karena penasaran, pada saat itu juga Sarah menuju rumah sakit. Ketika di sana, dia menemukan sebuah simbol aneh pada dinding bangunan. Lalu tiba-tiba, apesnya mereka dipergoki oleh anggota polisi. Kenapa ya tempat kosong tersebut dijaga polisi? Hal tersebut membuat Sarah bertanya-tanya. Setelah kepergok kemarin, Sarah pun kena palak polisi sejumlah $2.000. Karena ini dia malas melanjutkan penelusuran. 2 minggu setelahnya, Sarah menemukan video rekaman 2 pemuda di sosmed. Di dalam video, mereka seperti sedang menelusuri isi rumah sakit. Lalu si perempuan bergelagat aneh. Entah apa yang merasuki si perempuan tadi, tapi Sarah mendapatkan info kalau perempuan tadi juga menghilang sama seperti suaminya. Tak lama kemudian, Sarah menerima panggilan telepon dari Giles. Dia menyuruh datang segera. Giles mengatakan kalau dia akan menyerahkan barang milik David. Hah? Barang apa itu? Tapi naasnya, Giles telah tewas bunuh diri sambil memegang HT milik David. Lalu, sang kameramen menyarankan untuk menelpon polisi. Tapi Sarah pun bilang, suami gua aja hilang pada bodo amat, ngapain lapor? Setelah ngambil barang milik Giles, mereka langsung cabut begitu saja. Sesampainya di rumah, Sarah mendengarkan rekaman interview Giles dengan seorang penghipnotis. Diberitahukan
bahwa di dalam Giles telah melihat makhluk menyeramkan, tubuh tinggi dan memiliki tangan yang panjang. Kemudian, Giles bertingkah laku aneh. Sarah yang parno langsung ngejatuhin rekaman tersebut. Kemudian, Sarah membuka isi amplop dan menemukan nomor HP. Dipikirnya akan berguna, dia pun menelpon nomor tersebut. Setelah memberitahukan dia suami David, pemilik nomor tersebut langsung memberitahu kalau dia ialah Kang Arsipin yang bekerja di kepolisian. Dia orang pertama yang ngelihat video dari kamera tubuh David, yang ternyata sebelum video dihapus oleh kepolisian, dia telah nge-backup semuanya. Lalu mengajak Sarah ketemuan di suatu tempat. Mendengar ini, dia langsung cus menemui si pemilik Nope. Setelah menerima backupan rekaman tersebut, Sarah menanyakan apakah suaminya masih hidup. Si pria yang melihat sedang direkam pun langsung pergi tanpa menjawab. Saat balik ke rumah, dia mengambil salah satu memori dan melihat ribuan file video yang tersimpan. Kemudian, dia memutar video 3 hari suaminya yang dinas sebelum menghilang. Yang mana isi rekaman tersebut, David memasuki sebuah rumah karena mendengar perempuan teriak. David pun dikagetkan seorang pria yang memakai topeng bertanduk. Dia pun berkata, kalau Suster Merah telah memilihmu. Karena melawan, mau gak mau menembaknya. Pria aneh tersebut ditemukan di luar sudah tepar. 1033, suspect down. Tak jauh dari sana, dia menemukan seorang wanita yang tewas terikat dengan punggung bergambarkan mata satu seperti habis kena tumbal. Melihat tanda ini, Sarah pun teringat gambar yang sama persis pada dinding rumah sakit. Dia yang penasaran langsung nge-browsing kematian pria yang ada di video tadi. Ternyata pria tadi bernama Don. Kemudian Sarah melihat bahwa dia memiliki saudara yang bekerja sebagai orang pintar. Dia bernama Benny. Saat menemukan nomor HP-nya, dia langsung menelpon dan menyatakan maksud tujuannya. Hi, is this Benny Palejo? Karena di rumah sedang sepi, Benny kemudian menyuruh Sarah untuk datang. Pada esok siang, Sarah menemui Benny yang merupakan pria asli keturunan Indian. Kemudian, Benny menjelaskan kalau mereka berdua turun-temurun mempelajari ilmu perdukunan, yang merupakan budaya asli Amerika. Dikhawatirkan kalau saudaranya telah terjebak oleh ritual leluhur, karena dulunya kota ini dibangun di atas tanah terkutuk. Sebenarnya, pejabat setempat telah mengetahui sejarah ini. Namun, mereka menutupi semuanya, termasuk hilangnya David. Lalu, Sarah menunjukkan lambang mata. Menurutnya, itu ialah tanda dari sang penyihir kuno, yaitu Suster Merah. Dia selalu menghisap darah manusia agar tetap hidup abadi. Benny pun mengingatkan agar menjauhi tempat yang berlambang tersebut. Tapi Sarah nggak peduli, karena dia cuma menginginkan satu hal di penyelidikan ini, yaitu ketemu dengan Ayang David. Lalu, Benny pun menyuruhnya datang ke suatu tempat pada esok malam, dan menyuruh Sarah membawa barang milik David, agar bisa menerawang kondisinya. Singkat waktu, ketika esok malam Sarah mendatangi tempat yang telah dikasih tahu Benny. Kemudian, Benny meminta barang yang dibawa Sarah, yaitu radio HT milik David. Lalu, dia memulai ritual dengan memainkan kecerekan dan rebana. Tanpa diduga, terdengar suara David di radio memanggil Sarah. Lalu kemudian, tanpa mereka sadari, di dekatnya muncul Suster Merah. Benny pun menyuruh mereka pergi. Tiba-tiba, Sarah kaget melihat Benny sudah berada di depannya. Kemudian, Sarah yang panik dikejutkan sesosok tangan Suster Merah yang membekap wajahnya. Tapi Sarah berhasil melepasnya dan melarikan diri. Sesampainya di rumah, dia melihat sebuah video tentang sejarah rumah sakit tersebut di YouTube. Rumah sakit yang didirikan oleh seorang suster yang bernama Felicia pada tahun 50 ini awalnya digunakan untuk tempat rehabilitas pecandu narkoboy dan minuman keras. Namun banyak para pasien yang meninggal dan hilang. Sebenarnya polisi sudah melakukan penyelidikan yang berujung ditutupnya rumah sakit ini pada tahun 86. Namun jawaban atas hilangnya pasien masih belum diketahui sampai saat ini. 6 hari kemudian, Sarah mengajak kameramen untuk masuk ke dalam rumah sakit karena dia yakin suaminya masih hidup. Ketika malam hari, Sarah memasuki rumah sakit yang sudah tak dijaga polisi. Di dalam, Sarah kebingungan karena banyak botol aqua kosong berjejer seperti ingin memberitahukan sesuatu. Di sebuah ruangan, dia menemukan kumpulan kaset milik pasien.
Tapi yang membuat heran, kok ada namanya dia di sana. My name is on this tape. Di dalam rekaman yang seperti sedang diinterogasi, kalau Sarah sedang berhalusinasi atas kehidupannya bersama David. Dia yang merasa kalau itu bukan suaranya, langsung membanting rekaman tersebut. Setelah melanjutkan pencarian, Sarah dikejutkan radio HT milik David berbunyi. Dia pun mengikuti suara yang terdengar di radio. Ketika sedang mencari, Sarah dikejutkan dengan suara radio lain di dekatnya. Anehnya, Sarah melihat Giles di sana. Mereka seperti melihat flashback saat Giles mencari David. Where are you? Merasa ini aneh, Sarah mengikuti Giles berlari. Tak berapa lama, Sarah menemukan David yang sedang meringkuk ketakutan. David, call me again. Setelah menenangkannya, David bilang kalau seseorang akan datang dan menyuruhnya agar pulang dan bobo. Lalu terdengar suara teriakan. Cut the light. Sambil ketakutan, Sarah membawa David keluar dari sini. Tapi David malah tak mengikutinya. Sang kameramen yang ketakutan pun tak mau ikut ke dalam lagi. Sarah mau tak mau masuk sendirian. Sialnya, Yayang David pun telah tewas oleh suster merah. Setelah melihat sosoknya, barulah dia ngabrit ketakutan. Sarah yang sedang ngumpet melihat suster merah mencari dirinya. Tapi tiba-tiba, dia dikejutkan oleh ABG yang hilang beberapa tempo lalu dengan gelagat aneh. Ketika selangkah lagi akan keluar, Sarah tertangkap dan diseret oleh suster merah. Pada esok hari, sang kameramen yang selamat balik lagi untuk menagih gaji yang belum dibayar selama ini oleh Sarah. Tapi sialnya, dia mendapati kameranya telah hancur. Setelah kejadian itu, Sarah tak diketahui keberadaannya lagi. Kemudian, kameramen melihat rekaman video lanjutan David sebelum menghilang dari seseorang yang pernah Sarah dapatkan. Seperti apakah lanjutan videonya? Mari kita lihat. Copy that. Police department. Satu minggu sebelum menyusun film ini, kameramen menerima kiriman video dari mama yang tinggal di sekitaran rumah sakit. Lalu film pun berakhir. Di scene terakhir, terlihat seorang wanita sedang menatap luar jendela dengan tatapan kosong. Diketahui, wanita tersebut ialah Sarah yang disekap setan merah di dalam kegelapan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini, janganlah main gelap-gelapan. Apalagi kalau kalian tak menyediakan gopean logam sama Kang Amen. Yeslah, sampai di sini dulu pembahasannya. Terima kasih bagi kalian yang sudah menontonnya. Sampai jumpa di video-video gua selanjutnya. See you later and bye-bye.